Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu tadi yang dinyanyikan oleh Alena. Saudara kenal dia kan? Anak masih umur 6 tahun lah. Kelas 1 pokoknya, kelas 1 SD. Mungkin dia belum bisa menghayati apa sebetulnya makna dari kalimat-kalimat lagu. Belum sepenuhnya. Tetapi itu justru penting, mendidik anak sejak dini, sejak anak-anak, supaya dia itu bergaul dengan Tuhan, sehingga kalau suatu saat dia merasa sedih, mungkin di sekolah dibully oleh temannya, dia tidak kemana-mana kecuali dia berdoa kepada Tuhan, tolong aku Tuhan, hibur aku. Nah, pergaulan dengan Tuhan sejak dini itu sangat penting. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13 mengatakan demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu kata-kata Paulus. Dan sebenarnya Paulus itu sama dengan kita, saudara ataupun saya. Orang yang kadang mengalami suka, duka, puas, kecewa, gagal, berhasil, ataupun kelimpahan, kecukupan, ataupun kekurangan. Seperti yang dia katakan. Nah, tetapi justru yang sering membedakan Paulus dengan kita adalah dia meskipun dalam kondisi yang sangat sedih, susah, kekurangan, dia tetap datang kepada Tuhan. Dia tidak mengeluh. Dia tidak marah-marah mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain. Itu gara-gara dia. Tidak. Nah, itu yang membuat berbeda antara Paulus dengan kita. Maka berpegang pada Allah yang maha murah. Itulah yang utama. Kemurahan-Mu itu yang harus selalu kita pegang. Karena persoalan itu selalu datang. Dan itu harus kita hadapi. Kita tidak mungkin lari atau melarikan diri dari persoalan. Apapun persoalannya harus bisa kita hadapi. Saudaraku, maka jangan pernah putus asa menghadapi masalah. Apalagi lalu berpikir, aduh aku ini orang yang paling susah, paling menderita di dunia. Itu kesalahan yang sangat besar. Kita menjadi seperti lupa bahwa kita punya Tuhan. Di rumah aja, saudara, di rumah saja merasa bosan, jenuh. Coba,
Kalau seperti itu artinya saudara hanya memikirkan diri Anda sendiri. Saudara pernah berpikir lingkungan kita yang lebih luas? Banyak orang yang jauh lebih menderita dari kita. Apalagi kalau kita ingat mereka yang ada di garis depan, yang berperang melawan corona COVID-19, mempertaruhkan nyawa. Itu para medis, dokter, perawat, dan mereka-mereka yang mengorbankan dirinya untuk menolong orang lain. Jadi salah besar kalau kita merasa tidak nyaman, bosen, lalu tidak berani keluar karena wah, ini Bandung sebentar lagi besok akan diusulkan PSBB. Dan kalau disetujui oleh pemerintah, Rabu depan tanggal 22 April itu mulai PSBB. Jadi, aduh takut keluar nanti ditangkap. Jangan karena takut ditangkap. Justru kita harus mengingat dengan tidak keluar, itu kita ikut memutus rantai penyebaran virus ini. Maka cobalah kita berpikir lebih luas. Ya. Saudara rajin mendoakan mereka, para medis itu. Ya, seminggu sekali. Bukan itu. Bukan hari Minggu, tiap hari. Kita doakan mereka. Kita ingat mereka. Jangan cuma ingat diri kita sendiri. Maka bersyukurlah kalau kita masih punya badan sehat, bisa makan enak, bisa tidur nyenyak. Nah, itulah berkat yang harus selalu kita syukuri. Dan ingat, kita ini tidak sendiri. Banyak orang yang juga merasakan berkat Tuhan yang seperti ini. Ingat, pengalaman berat ini tidak hanya kita. Semua orang bahkan di dunia ini semua mengalami. Jadi tidak perlu kita bersedih atau khawatir. Karena Tuhan selalu ada di sisi kita. Maka kalau kita masih bisa kumpul dengan keluarga, masih bisa berdoa bersama, itu hal yang sangat patut kita syukuri. Jangan malah dilupakan. Kita jangan fokus pada persoalan yang berat. Kita berusaha menghadapi, ya. Tapi kita jangan terus hanya memikirkan kesusahan, penderitaan itu. Jangan. Karena Tuhan kan berfirman, saudara ingat. Tuhan tidak akan pernah memberikan beban yang di luar kemampuan daya pikul kita. Seperti yang dikatakan Tuhan di dalam 1 Korintus 10 pada ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kini mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang di sorga, ampunilah kami kalau kami sering melupakan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Kami sering kali lebih terfokus pada persoalan-persoalan yang berat, sehingga melupakan bahwa Tuhan itu ada di samping kami, siap menolong kami. Juga Tuhan, kalau kami harus di rumah saja, tolong kami bisa menikmati itu sebagai kesempatan untuk kami bisa bersama-sama keluarga. Hal yang sering kali
jarang kami alami. Bertemu bersama, ngobrol bersama, berdoa bersama. Dan itu juga kami membantu untuk memutus penyebaran virus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus untuk mereka yang berjuang untuk melawan penyebaran virus corona COVID-19 ini. Mereka yang memperjuangkan, tidak memikirkan kepentingan sendiri. Para medis dan mereka yang bekerja di rumah sakit khusus itu. Dan juga pemerintah dari Bapak Presiden dan semua pejabat-pejabat yang ada. Biarlah Tuhan yang menolong supaya virus itu segera berhenti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.